Ketika cinta berubah jadi pengkhianatan, rumah tangga bisa runtuh dalam sekejap. Kisah Estelia, wanita yang dikhianati suami hingga bangkit penuh dendam, membuka mata kita tentang harga sebuah kesetiaan. Inilah cerita perselingkuhan, perceraian, harta gonogini, dan balas dendam istri yang lebih nyata daripada drama. Sore itu, langit mulai berwarna jingga ketika Estelia sedang merapikan ruang tamu. Lelah masih terasa di tubuhnya setelah seharian membersihkan rumah dan menyiapkan makanan. Baru saja ia hendak duduk, Romeo, suaminya, datang dengan wajah serius. "Lia," panggil Romeo sambil menaruh tas kerjanya di sofa. Estelia menoleh, sedikit tersenyum meski matanya tampak sayu. "Iya, Mas, ada apa?" Romeo menarik napas dalam, lalu duduk di hadapannya. "Aku dapat tugas mendadak dari kantor. Besok pagi harus berangkat ke luar kota. Mungkin seminggu." Kening Estelia berkerut. "Seminggu? Mendadak sekali. Terus, Bu Sri bagaimana? Kan butuh dirawat, Mas?" Romeo menunduk, pura-pura terlihat berat. "Itu yang mau aku bicarakan. Aku ingin kamu yang jagain ibu sementara aku nggak ada. Kamu kan tahu kondisi beliau, lumpuh, nggak bisa ditinggal sendiri." Estelia terdiam sejenak. Hatinya bergolak. Ia masih mencintai Romeo, masih berbakti pada mertuanya, tapi rasa lelah yang selama ini ia simpan semakin menumpuk. Hampir setiap hari ia yang mengurus rumah, sementara Romeo sering menghilang dengan alasan pekerjaan. "Mas, aku juga capek." Suara Estelia pelan, hampir seperti bisikan. "Aku juga butuh diperhatikan, bukan cuma disuruh-suruh." Romeo tersenyum tipis, mencoba melunakkan hati istrinya. "Aku ngerti, Lia, tapi ini cuma sebentar. Lagi pula, siapa lagi kalau bukan kamu? Ibu sudah menganggap kamu seperti anak sendiri. Tolonglah." Estelia menunduk, menatap jemarinya yang saling meremas. Ia ingin menolak, ingin mengatakan bahwa ia juga butuh waktu untuk dirinya sendiri. Namun kata-kata itu tertelan. Bayangan wajah Bu Sri yang terbaring tak berdaya muncul di benaknya. Akhirnya ia menghela napas panjang. "Baiklah, Mas. Aku akan jaga ibu." Romeo tersenyum lega, meski dalam hatinya ada kelegaan lain, ia bisa pergi dengan tenang. "Terima kasih, Lia. Kamu memang istri yang luar biasa." Ia meraih tangan Estelia, menepuknya singkat, lalu beranjak ke kamar. Estelia hanya menatap punggung suaminya yang menjauh. Di dalam hatinya muncul rasa getir. Kata-kata, "istri yang luar biasa," terdengar kosong, lebih seperti sebuah pelarian ketimbang penghargaan. Malam itu, saat Estelia masuk ke kamar Bu Sri, ia melihat mertuanya sedang berbaring dengan tatapan kosong ke arah langit-langit. Estelia tersenyum hangat, meski dalam dadanya ada luka yang tidak terlihat. "Ibu, mulai besok saya yang akan temani ibu. Romeo ada urusan di luar kota," ucapnya lirih. Bu Sri menoleh perlahan, berusaha menggerakkan bibirnya yang kaku. Hanya suara lirih yang keluar, sulit dipahami. Tapi Estelia mengangguk penuh pengertian. "Tidak apa-apa, Bu. Saya akan jaga ibu. Saya janji." Dan malam itu, di balik kesenyapan rumah, Estelia tahu beban baru akan menantinya. Hari ketiga merawat Bu Sri, kelelahan mulai merayapi tubuh Estelia. Malam-malamnya jarang terlelap, karena harus siaga bila ibu mertua terbangun atau tiba-tiba butuh bantuan. Namun yang lebih melelahkan bukanlah fisiknya, melainkan hatinya yang kian terasa kosong. Sore itu, saat hendak menaruh pakaian bersih ke lemari kamar Romeo, matanya menangkap sebuah map coklat terselip di bawah tumpukan baju. Tangannya gemetar saat menarik map itu keluar. Ada tiket pesawat dengan nama Romeo Adhikara, tujuan, Seoul, Korea Selatan. Tanggal keberangkatan, 2 hari lalu, hari yang sama saat Romeo pamit dengan alasan dinas luar kota. "Ya Tuhan," bisik Estelia, jantungnya berdegup keras. Ia membuka lebih jauh isi map. Ada kertas reservasi hotel mewah di Seoul, lengkap dengan tanda terima. Estelia merasakan dadanya dihantam petir. Semua alasan Romeo tentang tugas kantor mendadak, tiba-tiba runtuh. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya. Jari-jarinya menari cepat membuka media sosial.
Hatinya sempat berharap itu hanya kebetulan, hanya kesalahpahaman. Namun harapan itu hancur ketika ia menemukan unggahan seorang wanita bernama Juliet. Foto-foto bertebaran, Juliet dan Romeo bergandengan tangan di bandara, berpose di Menara Namsan, makan malam romantis di restoran berlampu temaram. Estelia menutup mulutnya dengan tangan, menahan isakan. Namun air matanya jatuh juga. "Jadi ini pekerjaan pentingmu, Mas?" lirihnya dengan suara bergetar. Foto terakhir membuatnya terhuyung. Romeo dan Juliet memakai cincin serupa, wajah mereka penuh senyum. Captionnya menusuk hati Estelia. Akhirnya, mimpi jadi nyata. Bulan madu pertama di Seoul bersama suami tercinta. Estelia menjatuhkan ponselnya ke lantai. Sejenak kamar terasa berputar. Napasnya tersengal. Namun di balik luka yang mencekik, api lain menyala, api dendam. "Jadi begitu, Romeo, kau tega menipuku, meninggalkanku sendirian merawat ibumu, sementara kau berpesta cinta dengan wanita lain?" Suaranya serak, tapi penuh bara. Malam itu, saat Estelia sedang mengganti selimut Busri, air matanya masih mengalir. Busri yang hanya bisa menatap dengan mata sayu seolah mengerti. Tangan tuanya bergerak lemah, mencoba menggenggam tangan menantunya. Estelia menunduk, suaranya pecah. "Bu, ternyata anak ibu mengkhianati saya. Dia tidak sedang bekerja, Bu, dia bulan madu dengan wanita lain." Mata Busri membelalak samar, air mata menggenang. Tubuhnya bergetar kecil, seakan hendak berbicara namun lidahnya tak bisa bekerja. Estelia mengelus tangan mertuanya, setengah menangis, setengah berbisik penuh dendam. "Tenang saja, Bu. Saya tidak akan diam. Romeo pikir saya wanita lemah. Wanita bodoh yang hanya bisa menunggu? Tidak. Saya akan buat dia menyesal telah menginjak harga diri saya." Suasana kamar itu hening, hanya suara jam dinding berdetak. Namun dalam keheningan, lahirlah tekad baru di hati Estelia, tekad yang lebih tajam dari luka itu sendiri. Luka telah berubah menjadi bara. Bara yang siap membakar. Sejak malam ia mengetahui pengkhianatan Romeo, hati Estelia sudah tak sama lagi. Esoknya, wajahnya dingin seperti batu. Ia tidak lagi menyebut nama Romeo dengan kasih. Bagi Estelia, lelaki itu sudah mati, walaupun masih bernapas di belahan dunia lain. "Suami?" gumam Estelia pahit sambil menatap cermin di kamar mandi. "Tidak. Dia hanya hantu dalam hidupku. Orang mati tidak butuh ditunggu." Tangannya meremas gagang sikat gigi hingga nyaris patah. Wajah yang selama ini penuh pengabdian kini memantulkan murka yang menyala. Hari-hari berikutnya, ia tetap merawat Busri dengan telaten. Namun dalam diam, Estelia mulai merencanakan sesuatu. Ia sadar, ia tidak bisa terus terikat dengan rumah yang menyimpan kenangan pahit bersama Romeo. Ia ingin menghapus jejak, memutus rantai. Suatu pagi, saat Busri menatapnya dengan mata redup, Estelia bicara pelan namun penuh tekad. "Bu, kita tidak bisa terus di sini. Rumah ini bukan lagi rumah. Ini penjara. Saya akan bawa ibu ke tempat yang lebih baik. Ibu akan dirawat dengan layak, tanpa perlu khawatir." Busri hanya berkedip, air matanya menetes perlahan. Seolah mengerti, seolah merestui. Beberapa hari kemudian, diam-diam Estelia membawa Busri ke sebuah panti jompo yang asri di pinggiran kota. Ia sudah menyiapkan semuanya. Kamar pribadi, perawat khusus, fasilitas lengkap. Saat kursi roda Busri didorong masuk ke ruang barunya, Estelia berbisik di telinganya. "Mulai hari ini, ibu aman di sini. Jangan khawatir, saya akan selalu datang menjenguk. Tapi, jangan tunggu Romeo. Dia tidak akan pernah kembali." Busri menutup mata, dan sebutir air mata lagi meluncur turun. Setelah memastikan mertuanya mendapat tempat yang layak, Estelia melanjutkan langkah berikutnya, menjual rumah. Ia pergi ke notaris, membawa dokumen kepemilikan yang diam-diam ia urus. Semua surat-surat yang dulu Romeo remehkan kini berada di genggamannya. Di kantor notaris, Estelia menandatangani berkas dengan tangan mantap. Setiap goresan pena seolah menegaskan, ini akhir segalanya. "Apakah suami Anda mengetahui penjualan ini, Bu?" tanya petugas notaris hati-hati. Estelia menoleh dengan senyum dingin. Dia tidak perlu tahu. Anggap saja dia sudah tiada.
Begitu keluar dari gedung notaris, angin sore menyapu wajahnya. Namun hati Estelia tidak sejuk, melainkan berkobar. Ia berdiri di depan pagar rumah yang sebentar lagi bukan miliknya lagi, memandang dinding dan jendela yang menyimpan jejak tawa palsu Romeo. "Lihat baik-baik, Romeo," ucapnya lirih, dengan nada penuh murka. "Semua yang kau tinggalkan akan hilang. Rumah ini, keluargamu, bahkan aku. Saat kau pulang, yang tersisa hanya kehampaan. Itulah balasan untuk pengkhianatanmu." Di dadanya, murka dan dendam berpadu menjadi kekuatan baru. Ia bukan lagi Estelia yang penurut dan berkorban. Ia kini api yang membakar, badai yang menelan habis. Dan jauh di dalam hatinya, ia bersumpah, ini baru permulaan. Hari-hari setelah rumah terjual, Estelia bergerak seperti seorang jenderal di medan perang. Setiap langkahnya penuh perhitungan, tanpa celah bagi kelemahan. Ia tahu, untuk melumpuhkan Romeo, tidak cukup dengan rasa sakit hati. Ia harus menyerang pada titik yang paling membuatnya takluk: harta, kenyamanan, dan nama baik. Di sebuah bank pusat kota, Estelia duduk berhadapan dengan pegawai layanan prioritas. Wajahnya dingin, tanpa senyum. "Saya ingin memindahkan seluruh saldo dari rekening bersama ke rekening pribadi saya," ucapnya tegas. Petugas bank menatap layar komputer, lalu kembali menoleh. "Izin, Bu. Untuk penarikan penuh, biasanya harus ada tanda tangan suami." Estelia menyelipkan sebuah dokumen sah dari notaris. Suaranya meninggi, tajam seperti pisau. "Bacalah baik-baik. Berdasarkan surat kuasa dan kondisi hukum yang tertera di sini, saya berhak penuh atas transaksi ini. Jangan buang waktu saya." Petugas itu menelan ludah, lalu mengangguk patuh. Dalam beberapa menit, angka-angka besar berpindah ke rekening Estelia. Saat menandatangani slip terakhir, ia merasakan sensasi aneh, seolah rantai besar yang selama ini membelenggu dadanya patah satu persatu. "Mulai sekarang, aku bebas," gumamnya dalam hati. Namun kebebasan itu dibalut rasa getir. Saat keluar dari bank, bayangan Busri menghantui pikirannya. Tatapan mata renta itu, sayu, penuh permintaan tak terucap, seakan menempel di retina. "Apakah aku terlalu kejam, meninggalkan beliau di panti?" bisik Estelia pada dirinya sendiri. Sesaat dadanya sesak. Tapi kemudian wajah Romeo terbayang, bersama Juliet, dengan tawa dan cincin di jari mereka. Bara amarah kembali menyala. "Tidak, aku tidak kejam. Yang kejam itu dia. Dia yang menghancurkan segalanya. Aku hanya membalas." Hari-harinya kini dipenuhi urusan hukum. Estelia menemui pengacara ternama di sebuah kantor megah. Duduk tegak, ia membeberkan semua bukti pengkhianatan. Tiket pesawat, reservasi hotel, foto-foto mesra Romeo dan Juliet dari media sosial. Sang pengacara menatapnya dengan kagum sekaligus iba. "Bu Estelia, dengan bukti sebanyak ini, gugatan perceraian akan sangat kuat. Anda bahkan bisa menuntut seluruh harta Gonogini. Percayalah, posisi Anda sangat diuntungkan." Estelia mengangguk pelan, bibirnya melengkung dingin. "Bagus. Saya ingin dia kehilangan segalanya. Rumah, uang, kehormatan, semua yang dia kira miliknya." Pengacara itu mencatat cepat. "Kalau begitu, kita siapkan berkas gugatan. Tinggal menunggu waktu yang tepat." Estelia menatap jendela tinggi kantor itu, ke arah langit yang mendung. Hatinya terasa sekeras baja. Beban yang dulu ia pikul, menjadi istri setia, menantu berbakti, penjaga rumah tangga, sudah runtuh bersama pengkhianatan Romeo. Namun, setiap kali ia menutup mata di malam hari, wajah Busri kembali hadir. Suara tangisan halus yang pernah terdengar di panti jompo seakan menggema. Rasa bersalah itu menusuk, namun selalu kalah oleh gelombang murka. "Maafkan aku, Bu," bisiknya dalam gelap. "Tapi dendamku lebih berat daripada belas kasihku. Aku sudah terlalu lama diinjak. Sekarang, giliranku berdiri di atas reruntuhan mereka." Di dalam hati Estelia, sudah tak ada lagi ruang untuk ragu. Yang tersisa hanya satu tujuan, membuat Romeo menyesali hari dia pernah mengkhianatinya. Siang itu, langit mendung ketika sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah yang dulu ditempati Estelia dan Romeo. Dari dalam,
Romeo turun bersama Juliet, yang masih menenteng koper mewah. Senyum kemenangan menghiasi wajah mereka, hingga Romeo memandang rumah yang kini kosong, jendela-jendela terkunci rapat, papan bertuliskan dijual lunas terpasang di depan pagar. Romeo melotot. Apa-apaan ini? Rumahku. Kenapa ada papan ini di sini? Juliet menatap bingung, menarik lengan Romeo. Mas, jangan bilang rumah ini sudah dijual. Romeo mendengus kasar, matanya menyala. Estelia. Perempuan gila itu. Ia menendang pintu pagar, berusaha masuk, tapi hanya mendapati ruangan kosong. Dinding telanjang, lantai berdebu, tak ada lagi jejak kehidupan. Estelia, teriak Romeo, suaranya bergema. Tak lama, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Estelia keluar dengan langkah mantap, wajahnya dingin seperti patung marmer. Ia menenteng map hitam. Romeo segera menghampirinya, suaranya meledak-ledak. Kau kejam, Estelia. Kau tega menjual rumah tanpa izin. Kau buang ibuku entah kemana. Apa kau tidak punya hati? Estelia menatapnya lurus, tanpa gentar. Hati? Kau masih berani bicara soal hati setelah menusukku dari belakang? Setelah kau menikahi wanita murahan ini di belakangku? Juliet terperanjat, wajahnya memerah. Hei, jaga mulutmu, Estelia. Estelia menoleh tajam, matanya bagai pisau. Diam, perusak rumah tangga. Kau tak punya hak bicara di hadapanku. Romeo maju selangkah, menudingkan jarinya tepat ke wajah Estelia. Kau sudah keterlaluan. Kau tidak tahu diri. Aku bekerja keras membangun rumah ini, dan kau seenaknya menjualnya. Kau taruh ibu di mana? Hah? Katakan. Estelia mendorong jarinya dengan kasar, suaranya meninggi, penuh amarah yang terpendam. Kau yang keterlaluan, Romeo. Kau pikir aku bodoh? Aku menemukan tiket pesawatmu, reservasi hotelmu, foto-foto mesramu dengan Juliet di Korea. Itu bukan dinas luar kota, itu bulan madu sialanmu. Dengan wanita yang kau nikahi secara diam-diam. Romeo terdiam sejenak, wajahnya pucat, lalu berubah merah padam. Kau menguntit aku. Kau gila, Estelia. Estelia menyeringai sinis, membuka mapnya, dan menghempaskan beberapa lembar dokumen ke dada Romeo. Buka matamu. Ini bukti pernikahan rahasiamu dengan Juliet. Surat sah, lengkap dengan tanda tanganmu. Kau menipu aku, kau menipu keluargamu sendiri. Dan sekarang kau berani menyebut aku gila? Romeo memungut kertas itu dengan tangan gemetar. Juliet melangkah mundur, wajahnya semakin pucat. Estelia mendekat, suaranya bagai cambuk. Dengar baik-baik, Romeo. Rumah ini sudah bukan milikmu. Rekening kita sudah kosong. Aku pindahkan semua. Ibumu, aman, dirawat lebih baik daripada kau pernah pedulikan. Kau tidak lagi punya apa-apa. Tidak rumah, tidak uang, tidak aku. Yang tersisa hanya aibmu, dan aku akan pastikan seluruh dunia tahu siapa Romeo Adhikara sebenarnya. Suami pengkhianat, menantu durhaka. Romeo meraung, wajahnya merah membara. Kau jalang. Kau hancurkan hidupku. Estelia menatapnya dengan tatapan penuh api, matanya berkilat tajam. Tidak, Romeo. Kau sendiri yang menghancurkan hidupmu. Aku hanya menyapu puing-puingnya dan melemparkannya ke wajahmu. Hening sesaat. Hanya napas tersengal-sengal dan detak jantung yang terdengar. Lalu Juliet menarik lengan Romeo, berbisik panik, Mas, ayo pergi. Jangan terus di sini. Ini bisa jadi masalah besar. Romeo menepis tangannya dengan kasar. Matanya tetap menatap Estelia yang berdiri tegak bagai batu karang. Pertarungan kata berakhir, tapi ketegangan di udara menebal seperti awan badai. Pertemuan itu bukan akhir. Itu baru ledakan pertama dari perang yang lebih besar. Ruang tamu rumah kosong itu masih dipenuhi hawa panas dari pertengkaran sebelumnya. Napas Romeo memburu, wajahnya merah padam, sementara Juliet berdiri canggung di belakangnya, gelisah bagai seekor burung yang terjebak dalam sangkar. Estelia, dengan langkah mantap, mendekat ke arah keduanya. Tangannya menggenggam sebuah amplop coklat tebal. Ia berhenti hanya beberapa jengkal dari Romeo,
menatapnya dengan tatapan dingin bagai es yang siap membekukan api di mata lelaki itu. Tanpa sepatah kata, ia mengangkat amplop itu, lalu melemparkannya keras ke wajah Romeo. Praa! Suara kertas menghantam kulit disertai bunyi berdesak saat amplop jatuh ke lantai. Romeo terperanjat, kaget, lalu memungutnya dengan tangan gemetar. "Apa ini?" bentaknya. Estelia menyilangkan tangan di dada, senyum tipisnya penuh ejekan. "Buka saja. Itu hadiah dariku setelah semua kebusukanmu terungkap." Romeo dengan kasar merobek amplop dan mengeluarkan isinya. Matanya membelalak saat membaca baris demi baris. Wajahnya memucat, lalu memerah lagi, kini bukan karena marah semata, tapi juga rasa terhina. "Surat cerai," suaranya bergetar. Estelia mengangguk pelan, setiap kata yang keluar dari mulutnya bagai pisau yang menusuk perlahan. "Benar. Surat cerai. Aku sudah menggugatmu secara resmi. Dan jangan harap kau bisa menolak. Karena bukti perselingkuhanmu dengan Juliet sudah kusiapkan di pengadilan. Kau pikir aku akan selamanya jadi boneka yang sabar menunggu? Tidak, Romeo. Aku sudah muak." Juliet menutup mulutnya dengan tangan, wajahnya panik. "Mas, apa benar? Dia sudah menggugat." Romeo menatap Estelia dengan mata merah, berusaha menahan gejolak di dadanya. "Kau tidak bisa seenaknya begini. Kau pikir kau siapa?" Estelia mendekat, suaranya meninggi, menusuk setiap kata. "Aku istrimu yang sah. Istri yang kau hianati dengan wanita murahan ini. Dan aku tidak hanya menyiapkan surat cerai, Romeo. Aku juga sudah menutup semua celah yang bisa kau gunakan untuk melawan." Romeo terdiam, wajahnya semakin tegang. "Maksudmu apa?" Estelia mengambil map hitam lain dari tasnya dan melemparkannya ke meja kayu yang tersisa di ruangan. Kertas-kertas tebal berserakan, salinan sertifikat rumah, dokumen rekening bank, akta kepemilikan aset bisnis. "Lihat baik-baik. Rumah ini sudah terjual. Rekening kita sudah ku kosongkan. Bisnis kecilmu yang kau banggakan itu sudah kuambil alih dengan dokumen sah di tangan pengacara. Singkatnya, Romeo, kau tidak punya apa-apa lagi. Kau miskin. Kau bangkrut. Semua yang kau kira milikmu, kini jadi milikku." Suasana mendadak membeku. Juliet menelan ludah, wajahnya berubah pucat pasi. Ia melirik Romeo, yang kini menatap dokumen-dokumen itu seperti menatap lubang gelap yang siap menelannya hidup-hidup. Tidak mungkin," gumam Romeo, suaranya parau. "Semua ini tidak mungkin." Estelia terkekeh, tawa sinis yang menusuk telinga. "Oh, ini sangat mungkin. Kau terlalu sibuk bermain cinta, sementara aku bergerak cepat. Kau pikir aku akan duduk diam, menangis di pojok rumah? Tidak, Romeo. Aku gunakan air mataku untuk menajamkan otakku. Dan sekarang, lihatlah, kau bukan siapa-siapa." Romeo menghantam meja dengan tinjunya, membuat kertas-kertas itu berhamburan. "Kau gila, Estelia?" Estelia membalas dengan teriakan yang lebih keras, hingga Juliet menjerit kecil karena terkejut. "Gila? Aku gila karena siapa? Karena kau, Romeo. Kau hancurkan hatiku, kau injak pengorbananku, kau permalukan aku di hadapan dunia. Dan sekarang kau terima balasannya. Inilah harga pengkhianatanmu." Juliet tak tahan lagi, ia mencoba menengahi dengan suara bergetar. "Sudahlah, Mas, jangan terus ribut, kita masih bisa." Estelia menatap mereka dengan tatapan penuh jijik. "Oh tidak, Romeo. Jangan salahkan aku. Kau yang memilih jalan ini. Kau yang menikahi dia diam-diam, mengkhianati sumpahmu padaku. Sekarang tanggung akibatnya. Jangan salahkan siapapun kecuali dirimu sendiri." Juliet mulai menangis, suaranya lirih. "Mas, aku tidak mau hidup miskin. Aku kira kau akan memberiku kehidupan lebih baik." Romeo memandangnya dengan wajah putus asa, lalu kembali menatap Estelia. Kali ini tatapannya bukan lagi penuh amarah, melainkan hampa. Ia merasa seluruh dunianya runtuh dalam sekejap. Estelia melangkah ke arah pintu, lalu berhenti sejenak. Ia menoleh sekali lagi, suaranya dingin,
namun bergetar oleh emosi yang ditekan. Dengar baik-baik, Romeo. Aku sudah menghapusmu dari hidupku. Kau bukan lagi suamiku, bukan lagi pria yang bisa kucintai. Kau hanyalah seorang pecundang, pengkhianat, dan mulai hari ini, kau akan hidup dengan kehinaanmu sendiri. Semoga kau merasakan sakit yang sama, bahkan lebih, dari apa yang kau berikan padaku. Ia membuka pintu, lalu berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Langkahnya mantap, meski dadanya bergemuruh oleh campuran amarah, kepuasan, dan sedikit rasa bersalah yang cepat-cepat ia kubur dalam-dalam. Di dalam rumah, Romeo jatuh berlutut, meremas rambutnya, menjerit penuh putus asa. Juliet berdiri di pojok ruangan, menangis terisak, menyadari mimpi indahnya berubah menjadi neraka. Semua sudah berakhir. Romeo kehilangan segalanya. Istri, ibu, rumah, harta, dan harga diri. Yang tersisa hanyalah reruntuhan. Dan di luar rumah, Estelia menatap langit kelabu, menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bebas. Luka hatinya belum sepenuhnya sembuh, tapi bara dendam di dadanya telah berubah menjadi cahaya kekuatan. Ia tahu, ia baru saja membuka lembaran baru dalam hidupnya. Lembaran tanpa Romeo, tanpa pengkhianatan. Namun jauh di lubuk hatinya, ia juga tahu, perang ini belum benar-benar selesai. Karena lelaki seperti Romeo, tidak akan diam begitu saja. 1. Kehidupan baru Romeo dan Juliet. Hari-hari setelah pertemuan terakhir dengan Estelia berubah menjadi mimpi buruk bagi Romeo dan Juliet. Koper-koper mewah, hasil perjalanan mereka ke Korea kini, menumpuk di sudut kamar sewaan kecil di pinggiran kota. Dinding kamar lembab, catnya terkelupas, suara tetangga yang riuh terdengar jelas lewat ventilasi. Juliet melempar tasnya ke ranjang usang, wajahnya cemberut. Aku tidak percaya. Dari rumah besar dengan lantai marmer, kita jatuh ke gubuk seperti ini? Mas, apa ini yang kau janjikan padaku? Romeo duduk di kursi kayu reot, memijat kening. Diamlah, Juliet, aku juga tidak mau begini. Tapi Estelia mengambil semuanya. Aku tidak punya rumah, tidak punya uang, tidak punya bisnis lagi. Juliet mendengus, menyilangkan tangan di dada. Kau bodoh. Bagaimana bisa kau biarkan dia menguasai semua aset? Kalau kau benar-benar lelaki, kau harusnya bisa melindungi hartamu. Tapi tidak, kau malah lengah. Dan sekarang aku yang ikut menderita. Romeo menatapnya dengan mata merah, emosi tersulut. Jangan salahkan aku saja. Kau juga yang memaksa aku menikahimu. Kau yang terus merengek ingin bulan madu ke Korea, padahal aku tahu keuangan kita tidak cukup. Kau kira aku bisa menolak kalau kau mengancam akan meninggalkan aku? Juliet membanting gelas ke lantai hingga pecah. Jangan balikan masalah ke aku, Romeo. Kau janji akan buat aku hidup seperti ratu. Tapi sekarang, aku bahkan harus mencuci bajuku sendiri. Aku harus masak dengan kompor butut di dapur umum. Aku muak. Pertengkaran itu berulang hampir setiap hari. Juliet mengeluh soal uang belanja yang tak pernah cukup, soal lingkungan yang membuatnya merasa hina, soal impiannya hidup glamor yang hancur berantakan. Sementara Romeo, yang kehilangan semua sumber pendapatan, berusaha mencari pekerjaan seadanya. Namun, lelaki yang dulu terbiasa diperhitungkan sebagai pengusaha kecil itu kini hanya bisa diterima sebagai staf administrasi di sebuah kantor kecil dengan gaji pas-pasan. Setiap kali pulang, ia disambut dengan ocehan Juliet yang tiada henti. Uang segini bahkan tidak cukup untuk bayar listrik dan sewa. Bagaimana dengan kebutuhan lain? Aku tidak mau hidup seperti orang miskin begini, Mas. Romeo menggebrak meja, suaranya meledak. Diam, Juliet. Kau pikir mudah cari uang setelah semua orang tahu aku ditelanjangi Estelia di depan hukum? Semua kolega bisnis meninggalkan aku. Mereka tidak percaya lagi. Aku kehilangan segalanya. Juliet menangis, tapi bukan karena iba. Ia menangis karena marah. Kalau begitu apa gunanya aku ikut denganmu? Aku bisa dapat pria kaya lain yang bisa memberi aku kehidupan layak. Kau bukan Romeo yang dulu. Kau cuma pecundang. Kata-kata itu menohok dada Romeo lebih dalam daripada pengkhianatan apapun. Untuk pertama kalinya, ia sadar, Juliet tidak mencintainya.
Wanita itu hanya mencintai kemewahan yang pernah ia miliki. Dan sekarang, ketika semua itu hilang, Juliet mulai memperlihatkan wajah aslinya. Serakah, kejam, dan penuh perhitungan. Malam-malam mereka diisi teriakan, piring pecah, dan tangisan. Tetangga sekitar mulai bergosip, menyebut mereka pasangan neraka. Romeo yang dulu disegani kini hanya menjadi bahan ejekan, sementara Juliet dijauhi karena sifatnya yang suka mengumpat. Sedikit demi sedikit, kehidupan Romeo benar-benar runtuh. Sementara itu, jauh dari keributan Romeo dan Juliet, Busri menjalani hari-hari yang sederhana di panti jompo. Ruangan kecil dengan ranjang besi dan jendela, menghadap taman menjadi tempatnya beristirahat. Di luar, terdengar suara burung gereja bercicit, suara perawat bercakap, dan aroma teh melati yang selalu disajikan setiap sore. Meski tubuhnya masih lumpuh sebagian, hatinya jauh lebih tenang dibanding saat tinggal di rumah penuh konflik. Ia tidak lagi mendengar teriakan Romeo yang meledak-ledak, atau suara pintu dibanting Juliet yang sinis. Estelia sering datang menjenguk, membawakan buah atau membacakan buku di samping ranjangnya. Wajah Busri selalu teduh setiap kali menantunya itu hadir. Ia tidak bisa berbicara banyak, hanya mampu menggenggam tangan Estelia dengan lemah. Tapi genggaman itu cukup untuk menyampaikan rasa syukur, bahwa ia lebih damai di sini. Suatu sore, Estelia duduk di samping ranjang, membaca doa lirih. "Bu, maafkan saya karena tidak bisa merawat ibu di rumah. Tapi percayalah, di sini ibu lebih terjaga. Saya tahu, ibu kecewa pada Romeo. Tapi saya sudah berhenti berharap pada dia. Biarlah waktu yang membalas." Air mata menetes di sudut mata Busri. Ia ingin bicara, ingin mengatakan bahwa Estelia tidak salah, bahwa menantunya itu sudah lebih berbakti daripada anak kandungnya sendiri. Tapi lidahnya keluh. Yang bisa ia lakukan hanyalah menggenggam tangan Estelia lebih erat. Dan di dalam hatinya, Busri berdoa, semoga Estelia menemukan kebahagiaan yang lebih layak daripada penderitaan yang telah ia tanggung bertahun-tahun. Estelia, setelah semua badai berlalu, menata ulang hidupnya dengan hati-hati. Uang hasil penjualan rumah dan pembagian harta Gonogini, ia investasikan dengan bijak. Ia membeli sebuah apartemen sederhana tapi nyaman di pusat kota. Dinding putih bersih, jendela besar yang menghadap langit biru, dan balkon kecil tempat ia menanam bunga. Hari-hari Estelia kini diisi dengan pekerjaan yang ia pilih sendiri. Ia membuka usaha butik kecil, memanfaatkan keterampilannya dalam desain busana yang dulu selalu dipandang sebelah mata oleh Romeo. Dengan kerja keras dan ketekunan, butiknya mulai menarik perhatian pelanggan. Setiap potong kain yang ia jahit, setiap desain yang ia ciptakan, seolah menjadi simbol kebebasan. Ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang lelaki yang mengkhianatinya. Ia hidup atas pilihannya sendiri. Kadang, ketika ia duduk di balkon menatap langit malam, kenangan pahit bersama Romeo kembali menghampiri. Namun kali ini, ia tidak lagi menangis. Ia tersenyum pahit, lalu berkata pada dirinya sendiri, "Luka itu sudah kubayar. Dendam itu sudah kutuntaskan. Sekarang, aku berhak bahagia." Meski begitu, sesekali hatinya masih dihantui rasa bersalah meninggalkan Busri di panti. Namun setiap kali ia berkunjung dan melihat senyum damai di wajah mertuanya, beban itu sedikit berkurang. Estelia tahu, ia tidak sempurna. Tapi ia sudah memilih jalan terbaik yang bisa ia tempuh. Suatu malam, di sebuah jalan sepi, Romeo berjalan pulang dengan langkah gontai setelah seharian bekerja. Bajunya lusuh, wajahnya kusut. Ia berhenti di depan etalase butik modern yang dipenuhi lampu terang dan manekin dengan gaun elegan. Di papan nama butik itu tertulis jelas, Estelia Atelier. Romeo menatapnya lama, hatinya terasa ditusuk ribuan jarum. Di dalam butik, ia melihat Estelia sedang tersenyum melayani pelanggan, anggun dan penuh percaya diri. Wajahnya bercahaya, berbeda jauh dari dulu ketika selalu terlihat lelah menunggu Romeo pulang. Romeo menggenggam pagar etalase, suaranya parau, hampir seperti gumaman. "Estelia, kau benar-benar meninggalkanku." Juliet yang menyusul dari belakang menarik tangannya kasar. "Untuk apa kau melamun di sini? Ayo pulang. Kita masih harus hitung sisa uang sewa." Romeo menatap Juliet, lalu kembali menoleh ke arah butik. Senyum Estelia masih terpatri di benaknya,
kontras dengan wajah Juliet yang masam dan penuh tuntutan. Dalam hati, ia sadar, ia telah memilih jalan yang salah. Dan jalan itu menjerumuskannya ke dalam jurang tanpa dasar. Matahari sore merayap turun, meninggalkan cahaya keemasan yang memantul di jendela-jendela kota. Jalanan ramai dengan hiruk-pikuk orang yang mengejar tujuan masing-masing. Di antara keramaian itu, 3 jiwa yang pernah terikat dalam satu lingkaran kini berjalan di jalan yang benar-benar berbeda. Romeo, lelaki yang dulu berdiri tegap dengan gengsi dan harta, kini berjalan gontai di lorong-lorong sempit. Julukan, pengusaha muda sukses, telah lama hilang dari bibir orang. Yang tersisa hanyalah gosip dan cibiran, suami pengkhianat yang ditelanjangi istrinya sendiri. Juliet, wanita yang dulu ia kira cinta sejatinya, akhirnya meninggalkannya. Ia tak tahan hidup miskin, tak tahan mencuci pakaian sendiri, tak tahan tidur di kasur tipis dengan suara tikus di plafon. Juliet pergi bersama lelaki lain, meninggalkan Romeo sendirian dengan hutang menumpuk dan hati yang remuk. Malam-malamnya dihabiskan dengan botol kosong dan amarah pada dirinya sendiri. Romeo sadar, semua ini bukan kutukan, melainkan akibat dari pilihannya sendiri. Dan di lubuk hatinya, penyesalan itu terlalu berat untuk ditanggung. Busri. Di panti jompo, Busri menjalani hari-hari terakhirnya dengan tenang. Meski tubuhnya rapuh, hatinya lebih damai daripada sebelumnya. Setiap kali Estelia datang menjenguk, ia merasa ada cahaya yang menerangi hatinya. Ia tahu, anak kandungnya gagal menjadi manusia yang ia harapkan. Tapi ia juga tahu, menantunya telah membuktikan arti sejati dari keteguhan hati. Dalam diam, Busri mewariskan doa terakhirnya untuk Estelia, agar ia tidak lagi terbelenggu masa lalu, agar langkahnya ke depan selalu ringan. Estelia. Di balkon apartemennya, Estelia berdiri menatap cakrawala yang memerah. Angin sore mengibaskan rambutnya, membawa aroma kebebasan. Butiknya semakin berkembang, namanya mulai dikenal, dan senyum puas terpancar dari wajah pelanggan-pelanggan yang mengenakan busana rancangannya. Namun yang membuatnya benar-benar bahagia bukanlah uang atau pengakuan, melainkan kenyataan bahwa ia berhasil bangkit, melangkah keluar dari bayang-bayang pengkhianatan. Luka itu pernah ada. Dendam itu pernah membara, tapi kini ia berdiri tegak, bukan sebagai korban, melainkan sebagai perempuan yang memilih jalannya sendiri. Di dalam hati, Estelia berbisik pada dirinya sendiri. Cinta bisa mengkhianati, keluarga bisa mengecewakan, tapi diriku sendiri tidak akan pernah kutinggalkan.